pertama kita akan membahas latar belakang. Latar belakang pendidikan anak usia dini adalah masa emas atau golden age, di mana perkembangan anak termasuk motorik kasar berlangsung sangat cepat. Keterampilan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat sangat penting karena mempengaruhi kematangan gerak dan kepercayaan diri anak. Observasi menunjukkan adanya kendala motorik kasar pada anak usia dini seperti kesulitan menyeimbangkan tubuh saat melompat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah saya yaitu aspek motorik apa saja yang paling signifikan terpengaruh oleh permainan tradisional pada anak usia 5-6 tahun. Tujuan penelitian saya yaitu mengidentifikasi aspek-aspek motorik kasar yang paling signifikan terpengaruh oleh permainan engklek pada anak usia 5-6 tahun. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam mengembangkan ilmu pendidikan anak usia dini, khususnya pada aspek perkembangan motorik kasar. Hasil penelitian ini dapat memperkaya teori tentang efektivitas metode bermain peran melalui permainan tradisional engklek dalam menstimulasi motorik kasar anak usia 5-6 tahun, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait permainan tradisional dan strategi pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu praktis. Di antaranya yaitu ada bagi guru, memberikan alternatif metode pembelajaran yang kreatif, kontekstual, dan membantu merancang kegiatan pendidikan anak usia dini yang variatif. Yang kedua yaitu bagi anak, meningkatkan kemampuan motorik kasar seperti melompat, menyeimbang tubuh, koordinasi gerak, dan membantu perkembangan aspek sosial emosional seperti kerjasama menunggu aliran. Ada juga yang bagi orang tua, memberikan pemahaman bahwa engklek adalah alternatif permainan yang bermanfaat dan mendorong untuk mengenalkan kembali permainan tradisional di rumah. Ada motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot bisa berfungsi untuk keterampilan fisik, misalnya berjalan, berlari, dan melompat-lompat. Motorik kasar merupakan kemampuan dasar yang berkaitan dengan pengendalian gerak tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti otot lengan, kaki, dan tubuh secara keseluruhan. Kemampuan ini memungkinkan anak melakukan berbagai aktivitas fisik seperti berlari, berlompat, menendang, memanjat, dan menjaga keseimbangan. Menurut Sugiono, motorik kasar adalah kemampuan anak dalam melakukan gerakan tubuh yang berkoordinasi dengan menggunakan otot-otot besar sehingga dapat menunjang aktivitas fisik sehari-hari. Permainan tradisional engklek merupakan jenis permainan anak yang dikembangkan menyebar dari mulut ke mulut dalam suatu kelompok masyarakat. Permainan ini bersifat turun-temurun, memiliki bentuk yang sudah lama dikenal dan biasanya muncul dengan berbagai variasi sesuai dengan tempat permainan itu. Permainan ini dinamakan engklek atau karena permainan ini dilakukan dengan melakukan engklek, yaitu berjalan melompat dengan satu kaki. Engklek sangat mudah dimainkan. Permainan ini dapat dimainkan di pelataran tanah. Sebelum mulai permainan, terlebih dahulu harus digambar bidang atau arena yang akan digunakan untuk bermain engklek. Selanjutnya yaitu ada indikator perkembangan anak usia dini usia 4-5 tahun melalui perkembangan permainan engklek. Yang pertama yaitu aspek motorik kasar, yaitu anak dapat melompat menggunakan satu kaki dengan cukup seimbang pada kotak-kotak engklek. Yang kedua, aspek sosial emosional, anak bersedia menunggu giliran saat bermain bersama teman dan mampu bekerja sama serta mengikuti aturan permainan yang berlaku. Yang ketiga, aspek kognitif, yaitu anak dapat memahami aturan sederhana yang ada dalam permainan engklek. Anak mampu menghitung jumlah kotak yang dilompati. Yang ketiga yaitu aspek bahasa, yang dimana anak bisa berkomunikasi dengan teman selama bermain.
Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena berfokus untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yang berbeda, sehingga dapat dilihat seberapa besar hubungan di antara keduanya. Melalui metode ini, penelitian berusaha menggambarkan kondisi objektif yaitu terjadi pada subjek penelitian, yaitu pengaruh bermain tradisional engklek terhadap perkembangan motorik kasar anak. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah permainan tradisional engklek, sedangkan variabel terikat adalah perkembangan motorik kasar anak. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah one group practice design, yaitu terdapat satu kelompok diberi pretest sebelum diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah guru atau pendidik dan anak didik, sedangkan menjadi objek penelitian adalah pengaruh permainan tradisional engklek terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, genetis atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam satu penelitian. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan suatu populasi atau subjek yang dapat untuk dipelihara serta ditetapkan dengan sebagai sumber data atau sebagai sumber informasi dari penelitian. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampel jenuh. Menurut Yono mengatakan bahwa sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sampel total atau sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, bentuk observasi yang digunakan merupakan observasi partisipan. Oleh karena itu, baik dari segi gedung, sarana dan prasarana, ruang kelas, pelaksana, serta media-media yang digunakan dalam permainan tradisional engklek. Dengan menggunakan metode observasi ini, dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan data tentang apakah permainan tradisional engklek ini berpengaruh terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Yang kedua yaitu berupa dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang maksudnya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti metode mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yakni pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dengan demikian, jelasnya kalau dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data verbal dalam tulisan semacam catatan-catatan formal. Adapun data yang dihimpun melalui metode dokumentasi adalah proses pembelajaran dan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Dari kesimpulan di atas, peneliti ini menunjukkan bahwa permainan tradisional engklek memiliki potensi besar sebagai metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi aspek motorik mana yang paling signifikan terpengaruh melalui aktivitas melompat, menyeimbang tubuh, dan koordinasi gerak dalam permainan tersebut. Thank you, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.